Selamat datang kembali Sobat YouTube. Semoga Sobat YouTube selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini laporan informasi channel akan menyampaikan informasi sejarah tentang pembentukan Tentara Peta atau Pembela Tanah Air. Mohon di-subscribe ya, supaya channel ini terus bisa memberikan informasi untuk Sobat YouTube. Selamat menikmati, dan semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan. Pembela Tanah Air, Peta, merupakan tentara sukarelawan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang saat mengusai bangsa Indonesia periode 1942 hingga 1945. Peta memiliki peran penting untuk menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia, meski awalnya bertugas membantu Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya. Peta merupakan cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia, TNI. Peta dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1943, yang bertujuan untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya dari serangan blok sekutu. Dalam menghadapi perang tersebut, Jepang meminta bantuan dari para pemimpin nasionalis dan Islam. Pembentukan Peta diinisiatif oleh orang Indonesia, bernama R. Gatot Mangkupraja. Ia merupakan seorang pimpinan nasionalis. Peta dibentuk setelah adanya Osamu Seirei, atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Pada pembentukan Peta, banyak pemuda dan pelajar bangsa Indonesia yang ikut dan bergabung menjadi tentara sukarelawan. Mereka mendapat pelatihan fisik oleh tentara Jepang. Mereka bersemangat karena memiliki tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Anggota Peta tidak hanya memperoleh latihan fisik, Jepang juga mengajak anggota Peta untuk mencintai tanah air dan membangkitkan patriotisme. Pemerintah Jepang mengatakan kepada anggota Peta, jika pelatihan yang diberikan ini bermanfaat untuk melindungi bangsa Indonesia. Ada 66 batalion yang terbentuk dan berada di Jawa, 3 batalion di Bali, dan sekitar 20.000 personel di Sumatera untuk mengamankan daerah. Untuk markasnya ada di Bogor, Jawa Barat. Dalam Peta, pemerintah Jepang membagi beberapa tingkatan, yakni Daidanko adalah pasukan Peta yang paling tinggi, yakni batalion. Chudanko adalah merupakan pimpinan kompi. Sodanjo adalah prajurit dari masyarakat yang pernah sekolah pada tingkat menengah pertama. Budanko adalah anggota yang pernah mengenyam bangku pendidikan sekolah dasar. Gyuhei adalah kelompok anggota Peta yang belum bersekolah. Banyak anggota Peta yang mendapatkan pelatihan merencanakan persiapan kemerdekaan. Karena banyak tokoh Indonesia yang merupakan lulusan Peta, seperti Jenderal Besar Sudirman, Soeharto, Ahmad Yani, dan Supriyadi. Para tokoh-tokoh Indonesia, seperti Soekarno, Hatta dan lainnya sudah merencanakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka banyak yang menggerakkan masyarakat Indonesia. Namun saat pendudukan Belanda sulit meminta izin mendirikan organisasi. Pada penjajahan Jepang, beberapa tokoh juga menginisiatif pembentukan organisasi pemuda. Banyak pemuda Indonesia dapat memperoleh rasa integritas kelompok melalui keanggotaan dalam beberapa organisasi yang dibentuk Jepang. Pada Maret tahun 1944, pemerintah Jepang merasa jika Peta melayani kepentingan Indonesia daripada Jepang. Bahkan terjadi pemberontakan di Blitar pada tanggal 14 Februari tahun 1945 yang dipimpin Supriyadi. Pada tanggal 14 Februari tahun 1945, sebagian pasukan Peta Batalion Blitar melakukan pemberontakan di bawah pimpinan Suprijadi. Pemberontakan ini dipicu oleh kemarahan personel Batalion Blitar yang menyaksikan buruknya kondisi masyarakat sekitar serta penderitaan yang dialami oleh Romusa. Tujuan dari pemberontakan ini adalah membunuh setiap prajurit Jepang yang ditemui di wilayah Blitar. Akan tetapi, pemberontakan ini terendus lebih awal sehingga prajurit Jepang di sekitar markas batalion telah lebih dulu pergi. Pemberontakan berlangsung selama beberapa hari, dan berhasil dipadamkan terutama oleh pasukan pribumi yang tak terlibat pemberontakan, baik dari satuan Peta sendiri maupun dari Heiho. Suprijadi dinyatakan hilang dalam peristiwa ini. Dari sekitar 360 orang yang terlibat pemberontakan, 55 diantaranya ditangkap. Terdapat 6 orang yang dijatuhi hukuman mati.
Hukuman dilaksanakan di EREVET, sekarang Pantai Ancol pada tanggal 16 Mei tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, berdasarkan perjanjian kapitulasi Jepang dengan Blok Sekutu, Tentara Kekaisaran Jepang memerintahkan para batalion peta untuk menyerah dan menyerahkan senjata mereka. Sebagian besar pasukan peta mematuhi perintah ini. Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, Soekarno, mendukung pembubaran ini daripada mengubah peta menjadi tentara nasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi adanya tuduhan dari Blok Sekutu bahwa Indonesia yang baru lahir adalah kolaborator Kekaisaran Jepang karena ia memperbolehkan milisi yang diciptakan Jepang ini dilanjutkan. Sehari kemudian, pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, Panglima Angkatan Darat ke-16 di Jawa, Letnan Jenderal Nagano Yuichiro, mengucapkan pidato perpisahan kepada para anggota peta. Sampai saat ini keberadaan Sudangko Supriyadi masih menjadi misteri. Pasca pemberontakan di Blitar, tidak diketemukan jasadnya apabila sudah meninggal, karena kalaupun masih hidup pasti menjadi buronan tentara Jepang. Namun perjuangan Supriyadi muda bersama segelintir tentara peta yang memberontak di Blitar menjadi pemicu semangat bangsa Indonesia untuk melawan penjajah hingga bangsa ini merdeka. Demikian informasi yang dapat kami sajikan untuk Sobat YouTube. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.